Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di mata pelajaran Matematika Minat. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang vektor, yaitu tentang proyeksi vektor ortogonal. Seperti apa gambarannya? Oke, kita lihat ilustrasi berikut. Oke, jadi penjelasannya adalah proyeksi itu artinya adalah bayangan, sedangkan ortogonal itu artinya tegak lurus. Jadi di sini proyeksi vektor ortogonal adalah bayangan yang disebabkan oleh garis yang tegak lurus ya. Oke, perhatikan ada vektor A yang seperti ini dan ada vektor B yang seperti itu dan mereka kalau digabungkan ada di sini pertemuannya ya. Oke, terus nah, kalau kita tarik dari ujung A bakal tegak lurusnya di sini ya dari si B-nya dan dia tegak lurus. Dan yang namanya proyeksi vektor A ke B, nih harus diperhatikan ya, dari A ke B atau B ke A. Di sini dia dari A ke B. Sehingga yang dari A bakal narik garis ke B. Tapi kalau B ke A, nanti yang dari B ke A gitu ya. Oke, berarti yang jadi bayangannya dia di sini ya, tegak lurusnya. Sehingga akan nanti yang dinamakan proyeksinya itu adalah si ujungnya dari sini sampai sini yang dinamakan vektor C ya, tuh dari ujung kiri yang merah sampai ujung kanan itu namanya vektor C dan yang C ini dinamakan sebagai proyeksinya. Proyeksinya, vektor proyeksinya. Oke, gimana cara nyari A yang gambarannya seperti ini? Oke, perhatikan. Kalian sudah belajar pastinya tentang trigonometri yaitu salah satunya cos ya. Cos itu yang rumusnya samping miring. Oke, di sini karena alfa atau sudutnya ada di sini, kalau alfa di sini berarti kan yang ini jadi depan ya. Yang ini pasti miring, dan yang ini jadinya samping. Sehingga berdasarkan segitiga siku-siku ini, cos alfa itu adalah panjang dari C dibagi sama panjang dari A. Jadi bukan C banding A, tapi panjang C bagi panjang A ya. Sehingga kalau kita kali silang si A-nya pindah ke kiri jadi seperti ini, A dikali cos alfa sama dengan panjang C. Dan kalau kita balik doang nih jadi C sama dengan A cos alfa ya, ini cuma dibalik. Nah, setelah dapat yang ini, kita balik lagi ke rumus yang sebelumnya, yaitu cos alfa rumusnya A dot B dibagi sama panjang A panjang B. Dan yang ini kita akan substitusi ke cosnya. Nih, ini kita ganti sama rumus ini. Sehingga panjang C sama dengan jadi panjang A dikali sama rumus ini. Tuh, ini tuh ya. Nah, sehingga nanti tinggal coret-coret. Ini coret A-nya kan sama, sisanya kan jadi A dot B per B. Nah, rumus ini yang dinamakan sebagai proyeksi skalar. Proyeksi skalar itu artinya nanti ada yang bisa positif, ada yang bisa negatif nih nilainya nih. Tapi kalau kita mau tahu panjang dari C-nya aja, itu tinggal di mutlakin ya. Artinya kalau kalian udah ngitung ini, tinggal positifin aja ya. Ya, tanda mutlak menyatakan panjangnya harus positif. Nah, jadi rumus ini yang bakal kita pakai untuk mencari panjang vektor ortogonalnya, panjang proyeksi vektor ortogonal. Rumus ini yang nggak ada mutlaknya, ini proyeksi skalar ya, itu bedanya. Jadi kalau skalar itu yang nanti bisa dapatnya positif atau negatif, tapi kalau yang panjang tuh harus dipositifin. Seperti itu ya dari proyeksi vektor ortogonal A terhadap B. Oke, perhatikan yang proyeksi skalar itu rumusnya. Oke, jadi yang tadi gambarnya C-nya di situ, nah kan bisa aja nanti A-nya ke belakang gitu ya. Yang jadi proyeksi pasti dari sini nih, bakal tarik ke bawah, dan B-nya kalau kita panjangin dikit, nah ini ada ini ya tuh, vektornya jadi ke sini tuh ya. Ini yang bakal dicari kalau A-nya dia tidurannya ke belakang ya, sehingga si C-nya itu yang ini ya. Dan sudutnya pasti yang kayak gini tuh,
tumpul pasti ya, kalau yang tadi itu lancip. Nah, jadi apa bedanya? Nah, artinya kalau dia sudutnya positif, itu si rumus yang tadi lebih dari 0 ya. Sedangkan kalau dia kurang dari 0, sudutnya tumpul ya. Jadi kalau lebih dari 0, si panjang C yang mentah tadi, itu sudutnya lancip. Tapi kalau kurang dari 0, sudutnya tumpul. Oke, dan dari gambar juga dapat dilihat faktor C selalu ada pada garis B juga ya, artinya mereka segaris antara faktor C dan faktor B. Oke, sekarang kita bakal cari, kalau tadi kan cuma panjang dari si C ya, panjang C nya doang ya. Nah, sekarang kita bakal mencari faktor C nya, jadi agak sedikit ribet dikit ya. Ini gambar yang tadi. Oke, karena C sama B terletak pada garis yang sama nih, di C yang ini ya, di B yang ini ya. Sehingga kalau kita cari vektor satuannya pasti bakal sama ya. Karena kan vektor satuan panjangnya 1. Mereka sama-sama 1 di garis yang sama. Sehingga ya masing-masing vektor satuannya seperti ini yang disamakan. Nih. Dan kalau kita pindah ruaskan si C kali silang jadi seperti ini. Dan ini C yang tadi ya, masukin rumus yang tadi yaitu A kali B per panjang B yang skalar ya, yang skalar, maka nanti rumus ini berubah jadi ini tuh ya setelah C nya masuk, sehingga tinggal digabungin, ini biarin A dot B. Nah, ini panjang B dikali panjang B jadi panjang B kuadrat, dan vektor B nya ditaruh luar. Nah, untuk yang seperti ini pasti bentuknya vektor jawabannya. Kalau yang tadi jawabannya itu angka ya, kayak panjang C ya 10. Tapi kalau yang ini jawabannya pasti bentuknya yang IJK atau enggak yang kolom gitu ya. Nah, sehingga rumusnya vektor ortogonalnya yaitu seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut yang B terhadap A. Prosesnya sama, cuman dilihat tadi kan B lebih panjang ya. Sehingga yang jadi agak lurusnya di sini. Dan vektor C-nya tuh segini ya, tuh panjangnya. Nah, prosesnya sama kayak tadi dapatnya. Sehingga didapat seperti ini ya masing-masing. Rumus panjangnya seperti ini. Lihat bedanya cuma bawahnya doang ya. Dan rumus vektornya seperti ini. Tuh, bedanya bawahnya sama ininya. Jadi perhatikan ya, dia ke A ke B atau B ke A. Itu bakal berbeda bawahnya atau yang ininya juga ya, kalau yang vektor. Oke, seperti itu. Sekarang kita lihat contohnya supaya lebih jelas. Oke, ada vektor U-nya itu, V-nya seperti itu. Oke, kita akan jawab. Kita tulis U-nya dulu. U-nya sama dengan 4 min 5, 3. V-nya sama dengan 1 min 1, 2. Oke, kita bakal cari yang A dulu. Yang A, proyeksi skalar ya. Berarti proyeksi skalar, anggap C. Itu yang rumusnya yang U, V per panjang V ya. Sehingga sama dengan UV-nya kita tulis jadi 4 min 5, 3 sama 1 min 1, 2. Atau mau kalian tulis terpisah juga nggak apa-apa. Dihitung dulu baru masukin ke sini juga boleh. Panjang V yang ini 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Oke, yang atas dikali perkalian vektor, yaitu 4 kali 1, 4. Min 5 kali min 1, 5. 3 kali 2, 6. Per, ini jadi 4, 5, 6. Per 6. Jadi sama dengan 6 tambah 11, 11 tambah 4, 15. Per akar 6. Dirasionalin. Jadi sama dengan 15 per 6 akar 6. Sekali lagi dibagi 3 ya. 5 per 2 akar 6.
Oke, ini yang A, proyeksi skalar. Sekarang yang B, nah yang B kan sama aja ya, cuma bedanya adalah C itu U kali V per V, cuman dimutlakin doang ya. Berarti jawabannya tuh kayak tadi, kita udah ngitung. Akar 6 dimutlakin, ya sama aja ya. Dia bakal berbeda ketika ada negatifnya nih. Kalau jawaban yang ini negatif, nanti ini negatifnya hilang ya, jadi positifnya seperti ini. Oke, jadi panjangnya ini ya. Jadi perhatikan bedanya. Kalau A skalar, yang B yang dimutlakin nih panjangnya. Oke, itu jawaban yang A dan B. Terus sekarang kita bakal ke yang C ya. Oke, yang C yaitu pi pada U ya. Oke, yang pi pada U ya sama aja prosesnya. Seperti yang C pi pada U. Pi pada U. Panjangnya berarti C-nya sama dengan pi kali U per U berarti ya. Tinggal dihitung. Pi-nya 1 min 1, 2. Ini sama aja pasti ini. Atasnya 4 min 5, 3. Per akar U-nya 4 kuadrat tambah min 5 kuadrat tambah 3 kuadrat. Sama dengan 4 tambah 5 tambah 6 per, ini berapa nih? Banyaknya. 25 tambah 16 tambah 9. 15, 20, 2, 4, 50 ya. 4, 50 nih ya. Ini sama dengan 6 tambah 5, 11 tambah 4, 15 per akar 50. Dirasionalin. Jadi sama dengan 15 per 50 akar 50. 15 sama 50 dibagi 5 jadi 3 per 10. Si akar 50 jadi 5 akar 2 ya. Jadi sama dengan coret lagi 3 per 2 akar 2. Oke, panjangnya ya. Berarti ini harus dimutlakin ya. Mutlakin. Sama aja ya. 3 per 2 akar 2. Oke, itu yang C. Terus setang saja terus. Yang D. Vektor. Nah, ini vektor ya. Vektor proyeksi U pada V ya. U pada V. Berarti vektornya di C sama dengan U pada V. Di U V per panjang V kuadrat kali V ya. Sama dengan tadi U kali V-nya udah dapat ya. 16 ya. 15 ya. Langsung aja ya. 15 per, kalau V-nya kita hitung lagi. V sama dengan akar 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Jadi sama dengan akar 1 tambah 1, 2 tambah 4, 6 ya. V-nya akar 6 ya. Berarti V kuadrat sama dengan 6. Ini 15 per 6 dikali V-nya adalah 1 min 1, 2. 1 min 1, 2. 15 sama 6 bagi 3. 5 per 2. 1 min 1, 2. Sehingga vektornya adalah 5 per 2 min 5 per 2 dan 5.
Tuh. Atau mau bentuk IJK juga boleh, atau 5/2I min 5/2J plus 5K. Oke, itu ya untuk jawaban yang D. Jadi perhatikan dia kemana ya, U ke V, V ke U, berbeda jawabannya. Sekarang yang E, V pada U. V pada U berarti V kali U nya tadi sama aja, yaitu 15 ya. Panjang U sama dengan akar 4 kuadrat tambah min 5 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 16 tambah 25 tambah 9 sama dengan akar 50 kalau nggak salah ya, sama dengan 5 akar 2. Oke, berarti proyeksi V pada U vektornya ya, berarti vektornya C doang sama dengan V pada U, V kali U per panjang U kuadrat dikali U. V kali U nya 15, U kuadratnya, U kuadrat sama dengan 50 ya. 50, U nya adalah 4 min 5, 3. 15 sama 50 dibagi 5, 3/10. 4 min 5, 3. Kaliin ke dalam, 3/10 kali 4 itu jadi 6/5 ya. Jadi min 3/2 ya. Jadi 9/10. Oke, itu yang E ya, jawabannya. Kita lanjut yang F. Nah, yang F harus kita hitung dulu nih, U tambah V-nya ya. Saya hitung U tambah V di sini. Ya. U tambah V sama dengan U-nya 4 min 5, 3 ditambah V-nya 1 min 1, 2 sama dengan 5 min 6, 5. Terus kita butuh U tambah V kali V ya. U tambah V dikali V, ini harus dihitung supaya nanti nggak masuk ini. 5 min 6, 5 kali V nya 1 min 1, 2 jadi sama dengan 5 tambah 6 tambah 10. Ini perkalian dot ya, perkalian titik. Jadi jawabannya 11 tambah 10, 2, 1. Terus pada V berarti kita cari panjang V. Panjang V tadi udah kita cari ya, yaitu 1 kuadrat min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan akar 6. Sehingga vektornya, vektor proyeksi U tambah V ke V itu adalah, anggap C lagi, sama dengan U tambah V dikali V per V kali V. Seperti itu ya. Berarti yang atas ini hasilnya 21 ya. 21 per ini panjang V kuadrat sama dengan 6 ya. 6, V-nya adalah 1 min 1, 2 dibagi 3 jadi 7/2, 1 min 1, 2 sehingga jawabannya adalah 7/2 min 7/2 sama 7. Oke, ini yang F ya. Oke, seperti itu ya. Jadi yang harus perhatikan itu siapa ke siapa. Dan juga proyeksi kah, panjang kah, atau vektor kah yang ditanya. Oke, kita ke contoh yang kedua.
ada titik ya, terus proyeksi skalar AB pada AC ya. Jawab. Nah, ini karena bentuknya titik, bukan vektor ya. Kita harus cari ini, AB sama AC. Di AB itu sama dengan B kurang A. Nah, B-nya tapi kita vektorin yaitu 0, 1, 0. A-nya juga 1, 2, 2. Sama dengan min 1, min 1, min 2 ya. Sekarang cari C. C sama dengan C kurang A. C-nya adalah 3, 0, 4. A-nya 1, 2, 2. Sama dengan 2, min 2, 2. Oke, kita mau nyari proyeksi skalar ya. Proyeksi skalar. HB ke AC. Berarti kita butuh panjang AC. Cari ini panjang AC sama dengan akar 2 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. 4 tambah 4 tambah 4 12 ya. Akar 12 sama dengan 2 akar 3. Oke, sehingga ini anggap deh huruf lainnya. Skalar relatif mutlak. Nah, ini bisa pakai huruf C lagi, tapi ini karena ada huruf C kita pakai huruf yang lain, pakai P ya. Cuman ya rumusnya sama-sama aja ya, mirip-mirip aja ya. AB AC per panjang AC sehingga sama dengan AB kali AC belum kita cari ya, hitung sini aja. B min 1 min 1 2 AC nya 2 min 2 2 per 2 akar 3. Di sini ini sama dengan min 2 ditambah 2 ditambah min 4 ya. Per 2 akar 3. 2 kurang 2 habis min 4 ya. Jadi min 4 per 2 akar 3 sama dengan min 2 per akar 3 dirasionalin sama dengan min 2 per 3 akar 3. Oke, ini jawabannya negatif ya. Karena dia pertanyaannya skalar ya. Jadi bisa positif bisa negatif, langsung aja. Tapi kalau dia pertanyaannya panjang proyeksi, ini jawaban negatifnya harus diubah ke positif. Itu nomor 1. Dan juga kalau nanti ada yang salah hitung, tolong diperbaiki atau kasih tahu saya. Oke, nomor 2. Nah, nomor 2. Nomor 2. Ada A, ada B, cuman masih ada P-nya ya. P-nya belum tahu berapa. Terus ada panjang proyeksinya 4. Maka nilai dari P. Berarti panjang proyeksi ya, berarti anggap C. Nah, karena A ke B ya, berarti A kali B per panjang B. Karena panjang proyeksi ini dimutlakin. Nah, karena ini apanya C? Ini C-nya ya, C-nya 4 ya. Berarti ini jadi 4 sama dengan A-nya P24. Ini 2P1 per akar B-nya itu 2 kuadrat tambah P kuadrat tambah 1 kuadrat. Sama dengan 2P tambah 2P tambah 4 per akar 5 plus P kuadrat. Jangan lupa mutlak. Sama dengan jadi 4P plus 4 per akar 5 plus P kuadrat. Oke, ini mutlaknya yang bawah pasti positif ya, karena akar taruh atas saja mutlaknya. Karena kita mau kali silang. Jadi 4-nya dikali si akar 5 plus P kuadrat, ini kali silang ya.
atau 4P plus 4. Nah, ini bisa kita bagi 4 semua ya, bagi 4. Yang kiri dibagi 4 kan jadi akar 5 plus P kuadrat. Yang kanan ini dibagi 4, 4-nya keluar, dihilangin. Jadi P plus 1. Nah, ini supaya akar sama mutlaknya hilang sekaligus, ini harus dikuadratkan. Jadi kalau ada akar dikuadratin supaya hilang, mutlak pun juga sama, dikuadratin. Nah, karena ada dua-duanya ya sekalian aja kuadratin, jadi yang kiri hilang. Tapi yang kanan ini jadi bentuk kuadrat ya. Jadi P kuadrat plus 2P plus 1. Tahu nih kalau mau cara-caranya gini ya. P plus 1 dikali P plus 1 kali pelangi ya. Dapatnya nanti yang ini ya. Sehingga ini dihitung ya habis. Sama dengan 2P, di sini 4 ya. P sama dengan 2. Jadi P sama dengan 2. Oke, itu yang nomor 2. Jangan lupa dicek hitung-hitungan. Oke, yang terakhir. Jawab. Oke, yang A kita ubah dulu. 2 min 2 min 2. Yang B pun juga sama. 3x3 ya. Ini ya, perhatikan IJK-nya. Jika proyeksi skalar B pada A sama dengan vektor A, berarti proyeksi skalar itu ini sama dengan katanya panjang A ya. Diketahuinya diketahui. Ini itu proyeksi skalar B pada A ya. Sehingga pertanyaan nilai X-nya. Oke, kita bakal mulai dari rumus proyeksi skalar B ke A. Berarti C rumusnya sama dengan B kali A per A ya. B pada A ya. Sama dengan, nah ini masukin B-nya 3x3, A-nya 2 min 2 min 2. Per, nah ini panjang A-nya nggak ada. Panjang A-nya ada harusnya. Ada deh, kita cari panjang A-nya. Itu panjang A sama dengan akar 2 kuadrat min 2 kuadrat min 2 kuadrat sama dengan 12 2 akar 3. Oh, berarti yang ini juga sama ya. Panjang C sama dengan 2 akar 3. Berarti ini jadi, ini kita ganti jadi 2 akar 3. 2 akar 3 sama dengan kali 6 tambah min 2x tambah min 6 per ini 2 akar 3 ya. 2 akar 3. Ini coret ya. 2 akar 3 kali 2 akar 3 ini jadi berapa? 12 ya. 12 sama dengan ini habis min 2x. Dx sama dengan min 6. Oke, itu jawabannya. Oke, ini acak-acakan sekali. Kalau ada yang bingung ditanyakan, dan kalau ada yang salah hitung, tolong diperbaiki. Oke, jadi kesimpulannya adalah ada 3 rumus yang harus diperhatikan ya, yaitu proyeksi skalar, panjang proyeksi, sama vektor proyeksi. Proyeksi skalar sama panjang proyeksi itu mirip ya, cuma bedanya kalau panjang itu tinggal dimutlakin aja. Kalau skalar itu jawabannya bisa positif bisa negatif, tapi kalau panjang dipositifin. Nah, kalau yang vektor proyeksi pasti jawabannya yang vektor nih, yang ada tambahannya gini ya. Dan yang ini semua itu A ke B ya. Kalau B pada A, yang diganti itu bawahnya sama ininya ya. Oke, seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.